Kalau kamu pernah nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku butuh uang berapa sih supaya bisa berhenti bekerja? Dan setiap kali mikir itu, malah jadi cemas. Video ini bukan buat bikin kamu takut, justru buat nenangin. Banyak orang gak berani nanya soal angka, bukan karena malas mikir, tapi karena takut jawabannya terlalu besar. Kita sering dengar angka yang bikin kaget. Harus miliaran, harus pasif income besar, harus ini itu. Padahal seringkali yang kita butuhkan bukan hidup mewah, tapi hidup tanpa panik. Dan itu adalah dua hal yang berbeda. Aku mau lurusin satu hal penting dulu. Berhenti kerja itu bukan berarti berhenti melakukan apa-apa. Banyak orang membayangkan nggak kerja sama sekali, hidup dari bunga, semuanya aman selamanya. Itu berat dan memang bikin takut. Padahal yang sering kita inginkan sebenarnya adalah berhenti dari kerja yang menguras, punya waktu bernafas, bisa milih kerjaan dengan tenang. Dan begitu definisinya berubah, angka yang dibutuhkan pun juga ikut berubah. Daripada nanya, aku butuh uang berapa supaya bisa berhenti kerja selamanya, coba ganti jadi begini. Aku butuh uang berapa supaya nggak panik kalau berhenti dulu. Ini pertanyaan yang lebih manusiawi. Karena tujuan awal kita bukan bebas selamanya, tapi aman dulu. Aku nggak mau pakai rumus yang bikin kepala pusing. Kita pakai pendekatan yang lebih realistis. Langkah ngobrol tanpa table. Pertama, kita lihat ya, berapa biaya hidup cukup, bukan ideal. Bukan versi liburan terus, tapi versi makan tenang, tidur nyenyak, tagihan aman. Dan kedua, kita pikirkan, berapa lama kita butuh waktu bernafas? Bukan selamanya, kadang 6 bulan, kadang 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan mungkin lebih. Dan seringkali angka itu lebih kecil dari yang kita bayangkan. Nah, sekarang coba lihat lagi daftar pengeluaran yang kamu sudah bikin sebelumnya ya. Lihat kembali di kolom daftar kebutuhan hidup kamu. Lingkari mana yang benar-benar kebutuhan hidup atau hanya sekedar keinginan sementara. Lalu, cek kembali di kolom daftar uang yang bikin kamu bertahan secara emosional. Lingkari pengeluaran yang muncul karena capek, kesepian, butuh reward. Nah, sekarang tanya ke diri kamu sendiri, pengeluaran mana yang sebenarnya muncul karena tubuh dan otak minta istirahat aja. Jadi mungkin itu bisa dihilangkan ketimbang harus ngeluarin uang. Yang bikin angka terasa besar sering bukan pengeluarannya, tapi ketidakpastian. Karena kita nggak pernah duduk pelan-pelan, nggak pernah ngitung dengan jujur, dan selalu loncat ke skenario terburuk. Padahal, begitu angka itu ditulis, biasanya rasa takutnya mengecil. Bukan hilang, tapi bisa diajak ngobrol. Aku mau kamu ingat ini. Keluar dari kerja capek itu jarang tentang satu hal yang besar atau suatu hari dengan keputusan yang sangat besar. Lebih sering tentang persiapan kecil, keputusan kecil, atau keberanian kecil. Dan semua itu dimulai dari kejelasan.
Di video berikutnya, kita akan ngobrol soal langkah pertama yang paling masuk akal sebelum berhenti kerja. Kalau kamu nonton video ini sampai Kalau kamu nonton video ini sambil capek, aku harap ada satu hal, bukan supaya kamu langsung berhenti kerja, tapi supaya kamu tahu kamu punya pilihan. Dan pilihan itu nggak harus ekstrim. Kalau kamu pengen hidup lebih tenang, pelan-pelan, kamu boleh stay di sini. Kita lanjut di video berikutnya.